Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemuda dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya dalam acara Bincang Sejarah. Dan kali ini kita akan membincangkan persoalan pemuda, karena bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda yang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober di setiap tahunnya. Sobat pemuda, mahasiswa, pelajar, dan segenap elemen pemuda yang lain, berbicara tentang pemuda itu punya makna tiga hal. Yang pertama, pemuda sebagai konsep sejarah, ya kan? Pemuda sebagai konsep historis itu di dalamnya melekat dimensi peran. Yang kedua, pemuda dalam perspektif sosiologis, di dalamnya melekat dimensi nilai. Dan yang ketiga, pemuda dalam perspektif peradaban, maka dia adalah agen perubah, agen pembangun peradaban. Maka ngomongin tentang pemuda, sungguhnya dari ketiga hal tadi, konsep historis, sosiologis ataupun peradaban, semuanya memiliki satu kata kunci, yaitu adalah kontribusi bagi bangsa dan negaranya. Dan teman-teman sekalian, kita berbicara mengenai sejarah peran pemuda. Tentu kita harus runut lebih jauh ke belakang di masa-masa awal pembentukan negara dan bangsa kita. Bahwa sejak awal masa kerajaan dan kesultanan sampai dengan kemudian fase kedatangan bangsa barat di Nusantara, itu para pemuda terlibat dalam proses apa yang disebut sebagai fase embrio nasionalisme. Fase di mana nasionalisme, semangat patriot kebangsaan itu mulai dirintis, mulai menemukan persemaiannya, dan itu beriringan dengan kedatangan bangsa barat yang kemudian melakukan penjajahan di negeri kita. Kemudian itu berlangsung sampai dengan abad ke-20, dan awal abad 20 kita memasuki fase baru dalam perkembangan nasionalisme kita, yaitu adalah fase perintis. Nah, masa atau fase perintis ini para pemuda terlibat di dalam merintis, di dalam kemudian melakukan inisiatif-inisiatif untuk bagaimana mempertegas dan memperjelas mengenai keindonesiaan. Di fase sebelumnya konsep Indonesia belum muncul. Di fase kerajaan-kerajaan itu kita mengenal konsep kerajaan, mengenal konsep daerah, wilayah, negeri. Tapi kita belum mengenal konsep Indonesia sebagai sebuah bangsa. Maka di awal abad ke-20, para pemuda itu berperan dalam memperjelas imajinasi tentang Indonesia itu. Dan itu kemudian para pemuda terlibat di dalam organisasi-organisasi pergerakan pemuda. Ada nanti di dalamnya ada Jong Java, Jong Silebes, ada pemuda pemuda Islam gitu, pemuda Kristen, pemuda Katolik, dalam berbagai elemennya itu punya satu visi, yaitu Indonesia. Maka di tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai macam wilayah di Nusantara itu berkumpul dan kemudian berikrar untuk memperteguh berkaitan dengan Indonesia itu, yang kemudian kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Pernyataan, declare, ikrar dari para pemuda untuk mereka berjanji berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dan ini adalah awal bagi membentukan konsep negara bangsa yang kemudian nanti dalam perkembangannya akan dimerdekakan di tahun 45. Dan di tahun 45 itulah para pemuda terlibat dalam fase ketiga, yaitu adalah fase pendobrak atau era revolusi. Dan berbicara tentang revolusi sangat berkait erat dengan pemuda. Maka Benedict Anderson menulis satu buku yang berjudul Revolusi Pemuda.
disitulah para pemuda terlibat di dalam upaya merebut kemerdekaan. Di berbagai daerah kita lihat, di Surakarta pertempuran 4 hari, di Ambarawa, Palagan Ambarawa, di Semarang ada peristiwa di 5 hari di Semarang, di Bandung Lautan Api, kemudian di Surabaya dan di berbagai daerah di Indonesia itu para pemuda terlibat di dalam pertempuran itu. Nah, bagaimana sobat pemuda, mahasiswa, pelajar dan segenap elemen pemuda dimanapun berada dengan konteks pemuda masa kini? Maka saat ini kita masuk dalam fase yang kita sebut sebagai civic nationalism, yaitu fase implementasi kita di dalam kita mengamalkan, melaksanakan dan mengisi kemerdekaan ini. Maka yuk para pemuda mesti terlibat di dalamnya. Kalau di masa kemerdekaan, pra-kemerdekaan, para pemuda terlibat di dalam perjuangan fisik, di fase abad ke-20 awal terlibat dalam usaha-usaha pergerakan kebangsaan. Saat ini kita harus memahami tentang jiwa zaman dan tantangan kekinian. Era sudah semakin berubah dengan cepat, era disruption, kemudian era Internet of Things, dan tantangan-tantangan kekinian kita harus pahami, paling tidak dalam 3 hal. Yang pertama, sekarang kita hidup di area atau era internet. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan internet, kemudian berkaitan dengan informasi, komunikasi, data, kita harus kuasai dengan baik. Yang kedua, kita sekarang hidup di era perebutan sumber daya, atau kita kenal sebagai energi terbarukan. Maka perebutan sumber daya inilah yang kemudian nanti akan menjadikan semua bangsa yang berkepentingan dengan energi itu akan saling berebut. Dan kita mesti harus aware, sadar, dan punya pemahaman yang lengkap utuh tentang sumber daya itu. Yang ketiga terakhir adalah kalau di masa penjajahan yang dijajah, yang dikuasai itu adalah tanah negeri, maka sekarang konsep penguasaan menjadi berubah, yaitu kolonialisasi ruang angkasa. Sekarang bagaimana penguasaan data, penguasaan sumber informasi itu melalui penguasaan satelit, dan kita mesti harus aware dan paham tentang bagaimana dinamika dan perubahan itu. Dan saya kira kata kunci yang terakhir yang teman-teman generasi milenial perlu kita terlibat di dalamnya adalah mari kita senantiasa ikuti dan coba berada di track perubahan zaman ini, kemudian terlibat di dalam agenda-agenda perubahan. Kita aktif di dalam berbagai macam ruang-ruang. Di situ kita berproduksi, memproduksi kebaikan, aktif dalam organisasi, aktif dalam komunitas, terlibat dalam proyek-proyek untuk perbaikan diri dan perbaikan bangsa ke depan. Saya kira itu sobat sekalian, pemuda dimanapun berada, akhirnya mari sama-sama kita pakaikan semangat dan isi sebuah pemuda di tahun ini dengan karya nyata kita bersama. Jangan lupa sobat pemuda dimanapun berada untuk tetap like, kemudian subscribe dan share link ataupun channel kita ini. Mudah-mudahan semakin bermanfaat ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.